Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat TV10? Ketemu lagi di program acara yang paling kalian tunggu-tunggu. Tentunya di Redaksi Dunia Islam, yang menyajikan informasi yang menarik untuk kalian seputar kehidupan Islam. Salah satu bentuk pendidikan Islam yang paling bersejarah dan berpengaruh adalah pesantren. Sebagai lembaga pendidikan tradisional, pesantren telah memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan membentuk karakter bangsa. Dengan begitu, banyak pesantren yang tersebar di seluruh Nusantara. Penting bagi kita untuk mengenal lebih dekat pesantren-pesantren yang menjadi pelopor dalam pendidikan Islam di Indonesia. Pada episode Redaksi Dunia Islam kali ini, kami akan mengajak Anda mengenal sejarah berdirinya pesantren tertua di Indonesia, bagaimana mereka berkembang, serta peran apa saja yang telah mereka mainkan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan membentuk sistem pendidikan di negara ini. Mari kita simak bersama-sama perjalanan panjang pesantren tertua di Indonesia dan bagaimana mereka telah menjadi pilar penting dalam pendidikan Islam di tanah air. Jangan kemana-mana ya, mari kita simak tayangan berikut ini. Yang pertama, Pesantren Al-Kahfi Sumalangu, Kebumen. Pesantren Al-Kahfi Sumalangu yang berada di Desa Sumberdadi, Kabupaten Kebumen merupakan pesantren yang telah berhitung cukup tua keberadaannya. Karena pesantren ini telah ada semenjak tahun 1475 Masehi. Adapun tahun dan waktu berdirinya dapat diketahui diantaranya melalui prasasti Batu Samrut di Sebaria, berbobot 9 kg yang berada di dalam masjid pesantren tersebut adalah Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani, yang bernama asli Sayyid Muhammad Isom Al-Hasani. Ketika usianya mencapai 24 tahun diperintah oleh gurunya untuk berangkat berdakwah ke Jawa. Syekh Abdul Kahfi mendarat untuk pertama kali di Pantai Karangbolong, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Sebelum menetap di Samalangu, sempat tinggal selama 3 tahun di Ampel, Surabaya, membantu perjuangan dakwah Sunan Ampel. Syekh Kahfi menikah di Demak pada saat usia telah mencapai kurang lebih 45 tahun. Pada waktu putra pertamanya telah berusia kurang lebih 5 tahun, dirinya bersama istrinya dan putranya hijrah dari Demak ke Sumalangu untuk mendirikan pesantren. Di Sumalangu, inilah Syekh Kahfi akhirnya bermukim dan pesantren yang didirikan kemudian hari dikenal dengan nama Pesantren Al-Kahfi Sumalangu. Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani terhitung cukup lama dalam mengasuh pesantren Al-Kahfi Sumalangu, yaitu berkisar mencapai 130-an tahun. Di usianya yang lebih dari 5 abad, pesantren ini hanya berjarak sekitar 1, km dari Jalan Raya Kebumen, Kutoarjo. Masih bertahan menjadi pusat pendidikan Islamiyah. Dari masa ke masa, pesantren ini menelurkan para ulama besar yang tersebar di Nusantara. Bahkan pada masa perjuangan, pesantren Al-Kahfi menjadi pusat perjuangan umat Islam dalam melawan penjajah Belanda. Dengan sejarah panjang yang dimilikinya, pesantren Al-Kahfi yang kaya dengan peninggalan historis, dari sisi bangunan, masih tersisa Masjid Al-Kahfi yang berdiri kokoh. Masjid yang berada di kompleks pesantren masuk dalam daftar bangunan cagar budaya Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala BP3 Jateng. Yang kedua, Pondok Pesantren Luhur Dondong. Bergeser ke daerah Semarang, di kota ini adalah salah satu pesantren tertua di Indonesia. Pesantren yang dikenal dengan nama Pesantren Luhur Dondong telah berdiri pada tahun 1609 Masehi atau zaman Sultan Agung. Pendirinya adalah Kiai Syafi Pijoro Negoro yang juga seorang pejuang kerajaan Mataram. Pesantren ini terletak di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Pesantren ini memang tak banyak memiliki santri. Jumlah santrinya hanya puluhan orang, tapi begitu banyak jejak sejarah yang masih tersimpan di salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Usianya telah mencapai 412 tahun. Sejarah mewarnai perkembangan pendidikan Islam di tanah Nusantara ini. Sosok Kiai Syafi Pijoro Negoro merupakan keturunan Ki Ageng Kribik
Jatinom, Klaten. Sebelum menetap di Kampung Dondong, Ki Syafi menjadi salah satu komandan pasukan Sultan Agung yang ikut menyerbu VOC atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur di Batavia, Jakarta pada tahun 1629. Usai penyerbuan itu, Kiai Syafi bermukim di Kampung Dondong dan mendirikan padepokan. Lambat laun semakin banyak santri yang menimba ilmu di padepokannya. Kemudian beliau mengubah padepokannya menjadi pondok pesantren. Meski santrinya tidak banyak, Ponpes Luhur Dondong berhasil melahirkan kiai-kiai masyhur di Indonesia. Di antara santri yang masyhur adalah Mbah Soleh Darat. Kemudian juga sosok pengasuh pondok pesantren Darul Amanah Sukorejo 1970, Kiai Masyud, dan Kiai Zamhari, pengasuh pondok pesantren Darun Najah Bogor. Saat ini pesantren Luhur Dondong tetap kokoh berdiri. Yang ketiga, pondok pesantren Jamsaren. Kita bergeser ke tengah. Di Solo ada sebuah pesantren tua. Pesantren ini dinamai Jamsaren. Asal-usul pesantren ini semula pesantren yang didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono IV. Hanya berupa surau kecil, kala itu Pakubuwono IV mendapatkan para ulama, diantaranya Kiai Jamsari Banyumas, Kiai Hasan Gaduban, dan lain sebagainya. Nama Jamsaren juga diambil dari nama kediaman Kiai Jamsari yang kemudian diabadikan hingga sekarang. Pesantren Jamsaren juga pernah mengalami masa vakum. Vakumnya pondok ini pada tahun 1830 yang disebabkan terjadinya operasi tentara Belanda. Operasi ini dimulai lantaran Belanda kalah perang dengan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 di Yogyakarta. Setelah sekitar 50 tahun kosong, seorang kiai alim dari Klaten merupakan keturunan pembantu Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Idris, membangun kembali surau yang kemudian menjadi pesantren tersebut. Metode pengajarannya dengan cara sorogan, maju satu persatu. Sebagian yang lain dengan cara wekton atau bladongan, cara berkelompok. Masing-masing membawa kitab sendiri. Para santri tidak hanya datang dari Solo sekitarnya, tetapi juga datang dari daerah lain di Pulau Jawa, di antaranya Tegal, Semarang, Banten, Jombang, dan Mojokerto. Pada tahun 1908, musola pondok pesantren diganti dengan bangunan masjid tembok dan berlangsung hingga sekarang. Pada tahun 1913, sistem pengajaran sorongan diganti dengan sistem kelas. Dalam perkembangannya, pada tahun 1923, Ki Haji Idris wafat dimakamkan di Pajang Makam Haji. Kemudian diganti oleh Ki Haji Abu Ammar, Kiai Jamsari atau Kiai Ngabei Projowijoto. Pada tahun 1965, Ki Haji Abu Umar wafat kemudian diganti oleh putranya yang salah satunya diganti oleh Ki Haji Ali Daroka sebagai ketua. Pondok Jamsaren mulai tahun 1965 sampai 1997. Secara langsung dipimpin oleh Ki Haji Ali Daroka yang dibantu oleh pengurus pondok, di mana struktur pondok terdiri dari lurah pondok, sekretaris, bendahara, wali santri pondok, dan staf. Sebagai salah satu institusi pendidikan yang telah ditempa oleh perubahan zaman selama berpuluh-puluh tahun, maka dalam mensikapi dunia pendidikan pada dekade ini, pesantren Jamsaren menawarkan suatu alternatif sistem pendidikan di mana santri digembeleng dengan pengetahuan pendidikan agama Islam di pesantren. Di sisi lain, santri menuntut ilmu pengetahuan umum di sekolah formal dengan harapan agar kelak menjadi profesional muda yang berjiwa ulama dan pemimpin yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Beberapa nama besar pernah lahir dari pondok ini, di antaranya Munawir Sadzali, mantan Menteri Agama RI, dan Miftah Farid, Ketua MUI Jabar. Dalam perkembangannya, pesantren Jamsaren kemudian bekerja sama dengan Yayasan Perguruan Al-Islam Surakarta. Yang keempat, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Pondok Pesantren Sidogiri merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Berlokasi di Jalan Raya Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan.
Ponpes Sidogiri merupakan jenis pesantren salaf yang didirikan pada awal abad ke-18 oleh Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman dikenal sebagai Sayyid asal Cirebon yang mempunyai garis keturunan Rasulullah dari nasab Pasyaiban dan cucu dari Sunan Gunung Jati. Sayyid Sulaiman merupakan putra dari pasangan Sayyid Abdurrahman yang merupakan seorang perantau dari Tarim, Hadramaut, Yaman, dan Syarifah Khadijah yang merupakan seorang putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Pendirian Pondok Pesantren Sidogiri diawali dengan pembabadan Desa Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur yang dilakukan oleh Sayyid Sulaiman dan dibantu oleh Kiai Aminullah, seorang santri sekaligus menantunya yang berasal dari Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Setelah didirikan pengurusan Pondok Pesantren Sidogiri yang dipegang oleh Kiai Aminullah, sampai pada akhirnya abad ke-18 sebelum akhirnya diserahkan oleh Kiai Mahali, santri yang turut membantu pembabadan di Desa Sidogiri. Kemudian pada awal 1800 Kiai Mahali meninggal dan kemudian posisinya digantikan oleh Kiai Haji Abdul Zarin. Hingga kini Pondok Pesantren Sidogiri telah mengalami beberapa kali regenerasi kepemimpinan, di mana saat ini pondok pesantren tersebut dipimpin oleh Kiai Haji An-Nawawi bin Abdul Jalil. Mulai pada tahun 1938, pondok pesantren ini mulai memakai dua sistem pendidikan, yaitu sistem pengajian Mahadiyah dan sistem madrasiyah klasikal. Mahadiyah adalah kegiatan yang harus diikuti oleh seluruh santri pondok pesantren, sedangkan madrasiyah adalah seluruh kegiatan yang harus diikuti seluruh santri sekaligus murid yang sekolah di rumah waliyah. Pondok Pesantren Sidogiri adalah lembaga pendidikan salaf yang fokus pada pembekalan akidah, syariah, dan akhlak ala ahlu sunnah wal jamaah. Pondok Pesantren Sidogiri mempunyai 17 daerah pemukiman santri. Berikut beberapa di antaranya: daerah khusus idadiyah, daerah khusus kelas lanjutan takasus dan tahrib, daerah khusus bahasa Arab dan Inggris, daerah khusus tafsir Al-Quran, daerah khusus tahfiz nazam, daerah tafsir hadis. Daerah pemukiman santri menjadi salah satu komponen kepengurusan Pondok Pesantren Sidogiri yang berfungsi merealisasikan cita-cita masyayikh Sidogiri untuk menciptakan santri ibadillah asyalihin. Jangan kemana-mana ya sahabat TV10, karena habis ini kita akan kembali lagi mengulas tentang pondok pesantren tertua di Indonesia. Jangan ganti channelnya ya, tetap di Redaksi Dunia Islam. Halo Sobat TV10, kembali lagi nih di program acara Redaksi Dunia Islam. Tanpa basa-basi kita lanjutkan ulasan kita tentang pondok pesantren tertua di Indonesia. Langsung saja simak videonya, check it out. Yang kelima, Pondok Pesantren Tegalsari Ponorogo. Pondok Pesantren Tegalsari Ponorogo didirikan oleh Kiai Ageng Muhammad Besari pada abad ke-18. Salah satu muridnya adalah Raden Ngabehi Ronggowarsito, seorang pujangga Jawa terkenal pada abad ke-19. Kiai Ageng Muhammad Besari berasal dari Caruban, Madiun, Jawa Timur. Dalam sejarahnya, Kiai Ageng Ahmad Besari belajar di pesantren Kiai Donopuro. Kemudian beliau menyarankan kepada Kiai Ageng Muhammad Besari untuk membuka lahan yang kemudian dikenal sebagai Tegalsari. Di Tegalsari, beliau membuka pengajian untuk masyarakat sekitar. Antusiasme masyarakat yang mau belajar agama Islam ke beliau cukup besar, sehingga Kiai Ageng Muhammad Besari mempunyai murid yang cukup banyak, hingga berdiri sebuah pesantren yang diberi nama Pesantren Tegalsari. Banyak tokoh besar di seluruh Jawa yang pernah belajar di sini, termasuk Raja Surakarta, Pakubono II, Pujangga Ronggowarsito, Pangeran Diponegoro, dan tokoh pergerakan HOS Cokroaminoto. Tokoh masyarakat yang kemudian mendirikan pesantren-pesantren lainnya di seluruh Nusantara. Hingga pada masa Kiai Hasan Besari tahun 1800 hingga 1862 Masehi,
pesantren Tegalsari mengalami masa keemasan. Tercatat 3.000-an santri menimba ilmu di pesantren tersebut. Nama pesantren Tegalsari semakin terkenal. Pengajaran kitab-kitab bahasa Arab pun sebagaimana pesantren ini sudah dilakukan pada masa tersebut. Hingga Kiai Ageng Muhammad Besari wafat pada tahun 1773 Masehi. Dan kompleks pemakamannya sebelah barat Masjid Jami Tegalsari Ponorogo. Kemudian diteruskan oleh Kiai Ilyas pada tahun 1773 hingga 1800 Masehi. Saat ini pesantren Tegalsari yang dulu sangat besar telah mengalami kemunduran. Tetapi peninggalannya seperti masjid, makam, dan bangunan-bangunan kuno masih ada dan menjadi salah satu tujuan wisata religi yang ramai dikunjungi di Ponorogo. Sisa bangunan pesantren yang sebagian masih disaksikan saat ini, kompleks Masjid Tegalsari yang berusia ratusan tahun menjadi bagian dari destinasi wisata religi. Pengunjung dapat beribadah dan berziarah ke makam Ki Ageng Muhammad Besari. Yang keenam, Pondok Pesantren Tremas Pacitan. Pondok Pesantren Tremas adalah salah satu perguruan Islam tertua di Indonesia. Dari tempat ini telah lahir ulama-ulama besar yang berjasa dalam perkembangan Islam di bumi Nusantara. Pondok yang sekarang berada di Jalan Patrem nomor 21 Tremas Arjosari didirikan pada 1830 atau hampir 2 abad yang lalu. Sejarah berdirinya perguruan Islam Pondok Tremas tidak lepas dari sejarah pendirinya, yaitu Ki Haji Abdul Manan Putra Raden Ngabehi Dipo Mongolo, seorang Demang di daerah Semanten, pinggiran kota Pacitan. Ki Haji Abdul Manan pada masa kecilnya bernama Bagus Darso dan terkenal cerdas serta tertarik terhadap problematika religius. Pada masa remajanya, ia dikirim oleh ayahnya ke Pondok Pesantren Tegalsari, Ponorogo, untuk mempelajari dan memperdalam pengetahuan agama Islam di bawah bimbingan Kiai Hasan Besari. Setelah Bagus Darso dianggap cukup ilmu, dia pulang ke Semanten. Di desa inilah beliau kemudian menyelenggarakan pengajian yang sudah barang tentu bermula dengan sangat sederhana. Setelah menikah, Bagus Darso memutuskan untuk berpindah dari Semanten ke daerah Tremas dan mendirikan sebuah pondok pesantren dan kemudian diberi nama dengan Pondok Tremas. Sebutan Tremas diambil dari sebuah nama desa, tempatnya di bangunan pondok pesantren yang telah melahirkan ulama-ulama besar ini. Sejak generasi pertama dipimpin oleh Ki Haji Abdul Manan hingga generasi ke-6 kepemimpinan saat ini telah menjadi mata air keilmuan yang tak pernah kering. Dari masa ke masa, Pondok Tremas dipimpin oleh kiai-kiai karismatik yang mampu menambah khazanah keilmuan, bahkan disebut bahwa Tremas menjadi pusat keilmuan di tanah Jawa. Dalam perkembangannya, Pondok Pesantren Tremas sebagai pondok yang memiliki corak dan tradisi salaf yang kuat dan tidak menutup diri terhadap perkembangan zaman. Di bawah naungan Majelis Al-Ma'arif, saat ini Pondok Pesantren Tremas sudah memiliki beberapa lembaga pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Tasanwiyah, dan Madrasah Aliyah serta Ma'had Ali yang melahirkan santri-santri hebat yang berdedikasi dan berwawasan luas. Ada sebuah tradisi di Ponpes Tremas, yaitu naun, tinggal di pondok selama 3 tahun berturut-turut tidak pulang sama sekali, yaitu tradisi mengalap berkah supaya memudahkan dalam belajar. Rata-rata hampir semua santri sudah pernah mencicipi tradisi naun tersebut. Pondok Pesantren Tremas mempunyai tujuan yang mulia, yakni mencetak insan yang berakhlak, karimah, dan pintar. Semoga dengan keberadaan pondok ini bermanfaat bagi umat. Yang ketujuh, Pondok Pesantren Langitan Tuban. Pondok Pesantren Langitan merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Pondok pesantren ini berlokasi di Langitan, Tuban, Jawa Timur. Berdirinya pondok ini jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1852. Langitan berasal dari kata pelangitan yang berarti dari 2 kata bahasa Jawa, yaitu plang dan wetan. Plang yang artinya papan atau petunjuk arah atau tempat, dan wetan adalah timur. Karena dahulu ada sebuah tugu selamat datang masing-masing terletak di sebelah barat dan timur. Karena kebiasaan pengunjung menjadikan plang wetan sebagai tanda untuk memudahkan orang mengunjungi pondok pesantren,
Maka secara alamiah pondok pesantren ini diberi nama Plangitan atau selanjutnya populer dengan Langitan. Lembaga pendidikan yang sekarang dihuni oleh lebih dari 5.500 santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dan sebagian Malaysia ini dulunya adalah hanya sebuah surau kecil. Pendiri pondok pesantren Langitan yaitu Ki Haji Muhammad Nur mengajarkan ilmunya dan menggembeleng keluarga dan tetangga dekatnya untuk meneruskan perjuangan dan mengusir komponi penjajah dari tanah Jawa. Kiai Haji Muhammad Nur mengasuh pondok ini kira-kira selama 18 tahun, pada tahun 1852 sampai 1870 Masehi. Kepengasuhan pondok pesantren selanjutnya dipegang oleh putranya Ki Haji Ahmad Soleh. Setelah kira-kira 32 tahun mengasuh pondok pesantren Langitan, akhirnya beliau wafat dan kepengasuhan selanjutnya diteruskan oleh putra menantunya, yaitu Ki Haji Muhammad Qasim. Hingga pada tahun 1971, tumbuh generasi kelima, yaitu Ki Haji Abdullah Fakih, menjadi pengasuh pondok. Di bawah kepemimpinannya, pondok pesantren Langitan mengalami perkembangan signifikan, seperti mendirikan madrasah putri Mujibiyah dan merumuskan 4 pilar kepengurusan. Ia juga dikenal sebagai ulama berpengaruh di Nahdlatul Ulama dan pelopor poros Langitan, dan kancah politik pasca reformasi. Tepat pada hari Rabu, 29 Februari 2012, usai sholat maghrib sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, beliau dipanggil ke hadiratnya. Bumi pun berduka karena ditinggal ulama yang penuh karisma. Kabar meninggalnya beliau langsung tersebar mulai dari pesan antar mulut, SMS, dan dunia maya. Beliau dimakamkan pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hari Kamis 1 Maret 2012. Di antara pusara para pendahulu pengasuh pesantren Langitan, banyak tokoh-tokoh besar dan pengasuh pondok pesantren yang dididik dan dibesarkan di pondok pesantren Langitan ini, seperti Ki Haji Kholil Bakalan, Ki Haji Syamsul Arifin, ayahanda Ki Haji Asad Syamsul Arifin, dan lain-lain. Dengan berpegang teguh pada kaidat Al-Muhafadatu alal Khotimis Soleh wal Al-Qudu bil Jadidil Ashlah, memelihara budaya-budaya klasik yang baik dan mengambil budaya-budaya yang baru yang konstruktif. Maka pondok pesantren Langitan dalam perjalanannya senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan dan kontekstualisasi dalam merekonstruksi bangunan-bangunan sosio-kultural, khususnya dalam hal pendidikan dan manajemen. Yang kedelapan, Pondok Pesantren Butet Cirebon. Pondok Pesantren Butet atau biasa dipanggil dengan kebalikan Butet Pesantren yang merupakan salah satu pesantren tertua di Cirebon, Jawa Barat. Pesantren ini berdiri sejak abad ke-18 Masehi, tepatnya pada tahun 1750 Masehi. Didirikan oleh seorang mufti Cirebon, Ki Haji Mukhoyim, atau yang lebih dikenal dengan Mbah Mukhoyim. Menurut catatan sejarah, Mbah Mukhoyim mendirikan pesantren setelah keluar dari keraton karena tidak suka dengan adanya intervensi dari kompeni Belanda. Sikapnya yang non-kooperatif dengan kompeni Belanda membuatnya mengasingkan diri dan pada akhirnya mendirikan sebuah pondok pesantren Butet di Kampung Kedung Malang, Desa Butet, Kecamatan Astana Japura, Cirebon. Beliau membangun rumah yang sangat sederhana dan juga langgar atau musola dan beberapa kamar santri. Saat beliau memberikan pengajian, ternyata banyak yang menarik masyarakat untuk bergabung belajar mengkaji kepada beliau. Dari waktu ke waktu, pesantren ini berkembang dan menarik masyarakat sekitar untuk bergabung belajar mengkaji kepada Kiai Mukhoyim. Saat ini pondok pesantren berubah menjadi salah satu pesantren besar dengan ribuan murid dan puluhan ribu alumninya. Tidak sedikit lulusan pesantren Butet juga mempunyai pondok besar. Pada perkembangannya, kepemimpinan pesantren dipegang oleh para sesepuh. Di antara kiai sepuh pesantren Butet adalah Kiai Abbas, Ki Haji Abdullah Abbas, hingga Ki Haji Nahduddin Abbas. Pesatnya jumlah santri juga sejalan dengan perkembangan metode pendidikannya. Saat ini, metode pendidikan pondok Butet pesantren tidak hanya tradisional, tetapi juga mengadaptasi sistem sekolah modern. Tak ayal di pesantren ini terdapat madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi.
Metode pendidikan tradisional yang masih bertahan adalah mengkaji kitab-kitab salafus soleh yang banyak mengupas seputar Al-Quran, hadis, tafsir, balaghah, ilmu gramatika bahasa Arab, dan karya-karya akhlak maupun tasawuf dan fiqh dari para ulama terdahulu. Itulah tadi beberapa ulasan redaksi Dunia Islam tentang pondok pesantren tertua di Indonesia. Tidak terasa nih, episode kali ini sudah menemani kalian sampai ketemu di penghujung acara. Kini saatnya sahabat redaksi Dunia Islam pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi kami lainnya, tentunya di redaksi Dunia Islam. Hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.